Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Doa kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2081 sampai bab 2085. Bisakah kamu mengenalinya secara langsung? Hanya ada kekuatan itu, dewa jahat awan api menjadi semakin yakin dengan apa yang dia pikirkan. Orang yang berpura-pura menjadi Ye Junlin untuk menyelamatkan orang pastilah Ming Xiesen. Yang selalu menentang laboratorium dewa adalah organisasi Alkitab. Namun, dewa jahat awan api tidak yakin apakah orang di depannya adalah dewa jahat Ming. Perasaan yang diberikan padanya sepertinya lebih kuat daripada Hades. Namun dia tidak tahu sejauh mana kekuatan dewa jahat dalam organisasi Alkitab telah meningkat selama bertahun-tahun. Ye Junlin juga tahu siapa yang membantu laboratorium dewa. Ternyata dewa jahat awan api mengambil tindakan. Beberapa kali sebelumnya, Suzaku menyadari bahwa kekuatan misterius yang sangat kuat sedang menciptakan rintangan. Sekarang tampak seperti matahari hitam, pukul. Ye Junlin tidak berkata apa-apa, mulailah bertarung secara langsung. Dendam baru dan dendam lama, mari kita lawan dulu baru dibicarakan. Boom, Ye Junlin langsung meninju dengan pukulan yang mendominasi. Ini adalah teknik paling dasar yang diajarkan oleh guru, dan juga merupakan teknik dewa jahat Huoyun. Sebenarnya, ini tidak rumit. Hanya menghilangkan semua gerakan rumit dan berkembang menjadi keterampilan tinju dan menendang yang paling sederhana dan paling murni. Terus terang, itu hanyalah tinju dan tendangan sederhana, tetapi ia mengejar kecepatan tertinggi dan kekuatan yang paling menakutkan. Saat digunakan, secara alami itu menggemparkan dan tak terkalahkan. Dewa jahat awan api mengandalkan teknik ini untuk mendominasi suatu era. Oleh karena itu, meniru Ye Junlin sangatlah bagus. Ini, Ye Junlin menekan batas kemampuannya. Ekspresi dewa jahat awan api berubah. Bukankah ini sama dengan diriku sendiri? Mungkinkah itu Ye Junlin? Tidak, bisa juga dewa Hades, yang bahkan memberitahu organisasi Alkitab semua ini tanpa keberatan. Hampir semua orang di organisasi Alkitab mengetahuinya. Bunuh! Dewa jahat Huoyun meraung dan meninju dengan pukulan yang sama. Li Chengmin kaget. Dia telah mempelajari seni bela diri timur dan kekuatan gaib barat. Mereka sangat peka terhadap latihan ini. Sekarang tampaknya Ye Junlin dan dewa jahat Huoyun menggunakan teknik yang persis sama. Cukup mengejutkan. Boom, kedua tinju itu bertabrakan, seperti percikan api yang menghantam bumi. Langit dan bumi kehilangan warna, matahari dan bulan terbalik. Bumi runtuh dan hancur, air laut mengalir masuk, dan gelombang melonjak setinggi ratusan meter. Kuat, terlalu kuat, dewa jahat awan api memang bos super. Keduanya langsung terpisah, namun, dewa jahat Huoyun tampak aneh. Betapa kuatnya, pukulan Ye Junlin masih menyiratkan 6 tingkat kekuatan. Boom! Semburan energi pertama membuat dewa jahat Huoyun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Berbagai kekuatan tidak berpengaruh pada badan energi murni. Tapi ini merupakan pukulan telak bagi orang lain. Jejak kekejaman muncul di mata dewa jahat Huoyun. Dia menggunakan teknik tersebut untuk memaksa 6 lapisan kekuatan tersembunyi ke satu lokasi, bahu kiri. Boom! 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 Dengan suara seperti kacang yang meledak, bahu dewa jahat awan api meledak satu demi satu, dan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Bahu kirinya hampir rata, tapi dia menetralisir berbagai kekuatan Ye Junlin. Ye Junlin tercengang. Tanpa diduga, dewa jahat awan api dapat menyelesaikan berbagai kekuatan dengan cara ini. Paksa ledakan kekuatan ke satu tempat. Dengan cara ini Anda kehilangan mobil dan menyelamatkan ketampanan Anda. Ternyata saat Ye Junlin membuat trik ini, dia juga memikirkan solusinya. Namun hampir tidak ada solusi.
Dewa Jahat Awan Api menunjukkan sebuah metode. Namun, dia memang orang yang kejam. Saya lebih suka membayar harga seperti itu daripada mempertahankan diri saya sendiri. Awalnya, Ye Junlin ingin memanfaatkan berbagai ledakan kekuatan untuk pergi bersama Li Chengmin. Tanpa diduga, Dewa Jahat Awan Api telah terselesaikan. Masih menghalangi jalannya, Dewa Jahat Awan Api seperti Dewa Kematian, berdiri di depan Ye Junlin. Masalah, Ye Junlin dan Li Chengmin saling berpandangan. Benar saja, detik berikutnya, pasukan dari laboratorium Dewa Richard datang dan mengepung tempat itu. Sekarang Ye Junlin dan yang lainnya tidak punya kesempatan untuk bertarung. Mereka hanya bisa dengan paksa berjuang untuk keluar. Masih bisakah kamu melarikan diri sekarang? Richard tertawa. Dewa Jahat Awan Api melambaikan tangannya, serahkan dia padaku. Ye Junlin berada dalam posisi yang dirugikan dan dia menolak menerimanya. Dia akan datang sendiri. Baiklah, tidak masalah menyerahkannya padamu. Richard terlihat sangat percaya diri kali ini. Semua kartu trufnya ada di sini, dan tempat itu terkepung sepenuhnya. Kecuali Ye Junlin membunuh semua orang. Jika momen itu benar-benar terjadi, dia akan sangat yakin. Boom! Dewa Jahat Awan Api sangat marah dan berubah menjadi sambaran petir untuk membunuh Ye Junlin. Dia meninju Ye Junlin dengan pukulan yang sangat mendominasi. Ye Junlin juga membalas dengan pukulan. Kali ini Huo Yun Siesen cerdas dan tidak melakukan kontak fisik dekat dengan Ye Jun untuk mencegah berbagai kekuatan kuat menembus ke dalam tubuhnya. Dewa Jahat Awan Api ingin menekan Ye Junlin dalam segala aspek. Jangan beri dia kesempatan untuk melawan. Dong dong dong. Tinju Dewa Jahat Awan Api seperti gatling yang menyemburkan api. Kecepatan tinju terlalu cepat, hanya dalam satu saat, ribuan pukulan dilancarkan. Bahkan bayangannya pun hilang. Itu adalah gambar yang benar-benar buram, bahkan hanya bayangan. Namun kekuatan setiap pukulannya sangat keras dan tak tertandingi. Hanya untuk sepenuhnya menekan Ye Junlin, Awan Api Dewa Jahat. Dia akhirnya muncul. Ternyata dia berlindung di laboratorium dewa. Dia benar-benar kuat, meskipun dua badan energi murni itu abadi. Mereka tidak memberikan tekanan apapun pada pria ini. Cukup. Seseorang mengenali Dewa Jahat Awan Api. Era ini akhirnya menyaksikan betapa kuatnya Dewa Jahat Awan Api. Tapi setelah Ye Junlin ditekan untuk jangka waktu tertentu, dia benar-benar menolak penindasan tersebut. Kecepatan lebih cepat, kekuatan lebih menakutkan. Itu semua adalah gerakan murni yang sama. Saat ini, Ye Junlin tidak perlu menyembunyikan apapun. Bahkan jika dia menjelaskannya dengan jelas, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah Ye Junlin. Buka saja dan lakukan, ditambah dengan fakta bahwa Dewa Jahat Awan Api takut dengan kekuatan ganda Ye Junlin, dia sebenarnya ditekan dan mundur dengan mantap. Ye Junlin telah mencapai titik ini. Satu-satunya ide adalah keluar. Saya tidak peduli untuk mengungkapkan identitas saya. Jika dia punya keberatan, dia harus tinggal di sini. Dia gila, kalahkan Dewa Jahat Awan Api. Melihat ini, Li Chengmin menekan beberapa tombol. Boom, boom, beberapa pangkalan rahasia grup Sansing menembakkan senjata satu demi satu, membombardir tentara di laboratorium dewa. Li Chengmin adalah pemimpin tim keamanan grup Sansing. Sebagian besar senjata grup Sansing ada di tangannya. Jadi dia menggunakannya untuk membombardir tentara di laboratorium dewa. Bahkan beberapa tim rahasia grup Sansing tiba-tiba berbalik melawan mereka dan menyerang rakyatnya sendiri. Mereka semua adalah orang-orang Li Chengmin. Dia langsung mengikuti perintah Li Chengmin. Tiba-tiba suasana menjadi kacau. Yang lebih mengerikan lagi adalah ke-13 orang yang terlibat dalam rencana pembuatan iblis terbunuh. Siapa di grup Sansing yang tidak bisa menghentikan mereka sama sekali? Setelah mereka tiba, mereka melindungi Li Chengmin. Bawa pemimpin tim dan pergi. 13 orang itu membawa Li Chengmin pergi terlebih dahulu. Tidak peduli apa yang dilakukan Ye Junlin.
Tidak, aku ingin membawanya bersamaku. Lee Chengmin menatap Ye Junlin. Meski waktu kontaknya tidak lama, tapi dia harus membawa pergi Ye Junlin. 13 orang itu tampak acuh tak acuh. Mereka juga bijaksana, tetapi mereka kejam dan haus darah. Misi mereka hanya untuk melindungi Lee Chengmin agar tidak pergi. Bawa pemimpin tim pergi, semua orang di grup Sansing yang memberontak hanya ingin Lee Chengmin pergi hidup-hidup. Adapun Ye Junlin, tidak ada yang akan mengurusnya. Richard, yang mengamati segala sesuatu dari tempat tinggi, berkata dengan dingin, "Kamu ingin pergi? Tidak ada yang bisa pergi, semua departemen terlibat dalam pertempuran, turun dan bantu. Dewa jahat awan api, pastikan untuk menangkapnya." Richard memerintahkan dua kekuatan utama, tubuh energi murni dan semua master dari laboratorium dewa yang datang untuk mendukung. Mereka semua pergi mencari batu matahari. Mereka adalah kartu as yang sebenarnya. Semua master ini bergegas ke medan perang, mengepung Ye Junlin. Dia akan menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ingin pergi, bunuh semua orang yang terlihat. Ye Junlin juga bersemangat. Sudah lama sekali sejak saya mencobanya. Ayo, ayo semuanya. Ye Junlin sangat marah. Kecuali orang kuat dengan level SS ke atas dalam eksperimen dewa. Ye Junlin yang lain pada dasarnya meninju satu orang pada satu waktu. Atau dipukuli berkeping-keping, atau darah dan daging akan beterbangan kemana-mana. Dalam satu putaran, ratusan orang berjatuhan di sekitar Ye Junlin. Tapi master sejati tidak mudah untuk dihadapi. Dewa jahat awan api. Dua badan energi murni. Saat ini merupakan kartu as tingkat tertinggi di laboratorium dewa yang dapat dimobilisasi Richard. Sebanyak 5 ahli tingkat SSSS, masih ada 23 ahli tingkat SSS. Dan barisan mewah yang terdiri dari sejumlah besar prajurit level SS. Ini merupakan tambahan dari banyak senjata, seperti tongkat Tuhan. Karena grup Sansing adalah anjing yang dibesarkan di laboratorium para dewa, ada banyak markas grup Sansing di dalam dan sekitar Star Country. Satelit dan senjata super bisa diluncurkan secara langsung. Senjata-senjata ini tidak memerlukan waktu persiapan dan dapat langsung ditembakkan. Jadi sekarang Ye Junlin terkepung dan mati. Inilah keyakinan Richard. Richard mengirimkan hampir semua master untuk menekan Ye Junlin. Adapun Lee Chengmin, dia menyerahkannya kepada grup Sansing, organisasi Xinhua, dan organisasi Tangan Hitam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya harus mengatakan bahwa 13 orang dalam rencana penciptaan iblis sangat kuat. Secara paksa membuat jalan berdarah, antar Lee Chengmin pergi. Tidak peduli bagaimana Lee Chengmin berteriak, itu tidak ada gunanya. Mereka tidak akan peduli dengan Ye Junlin. Lee Chengmin berhasil diselamatkan, tapi ekspresi Richard tidak berubah. Dia hanya perlu meninggalkan Ye Junlin sendirian. Lee Chengmin bisa mengatasinya nanti. Apakah kamu melihat itu? Temanmu mengkhianatimu dan melarikan diri sendirian. Richard tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini. Mendengar suaranya, Ye Junlin melihat dan melihat Lee Chengmin melarikan diri. Ye Junlin hanya ingin mengutuk. Ada terlalu banyak tekanan sekarang. Daya tembak ofensif dari 5 prajurit tingkat SSSS begitu cepat sehingga tidak kalah kuatnya dengan 2 badan energi murni, atau bahkan lebih kuat. Yang paling penting adalah dia terjerat oleh 2 badan energi murni abadi. Ditambah dengan dewa jahat awan api yang terus berkeliaran di sampingmu, dia bisa memberikanmu pukulan fatal kapan saja. Ada puluhan ribu master di luar. Melihat Ye Junlin yang malu, Richard tersenyum. Pikirkan tentang terakhir kali, semua pasukan dikirim untuk menangani Ye Junlin. Saat itu, status Richard di laboratorium dewa tidak tinggi, dan tidak banyak ahli yang dimobilisasi. Jika barisan saat ini menghadapi Ye Junlin yang asli, Ye Junlin pasti sudah lama mati dan bahkan tidak ada bajingan yang tersisa. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa orang yang dia hadapi sekarang juga adalah Ye Junlin? Perkelahian,
Ratusan master jatuh di laboratorium dewa. Daerah ini telah hancur total, tapi Ye Junlin masih berdiri tegak. Begitu banyak master yang bahkan tidak meninggalkan satu goresan pun padanya. Apakah ini terlalu kuat? Siapa ini? Ekspresi Richard dan yang lainnya berubah satu demi satu. Saya pikir itu akan mudah untuk dimakan. Tampaknya hal itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Mungkin ada harga besar yang harus dibayar. Dewa jahat awan api telah menyimpulkan bahwa ini bukanlah dewa jahat kegelapan. Dewa jahat dilatih olehnya. Tidak peduli berapa banyak peluang yang dia miliki di organisasi Alkitab, dia tidak akan pernah bisa dipromosikan ke level ini. Siapa ini dari organisasi Alkitab? Mungkinkah itu dewa kegelapan sendiri? Tidak, hal ini tentu saja tidak terjadi. Jika itu adalah dewa kegelapan sendiri, semua orang yang hadir akan mati. Siapa kamu? Jangan kira kami tidak tahu bahwa kamu berasal dari organisasi Alkitab. Teriak dewa jahat Huoyun, organisasi Alkitab. Setelah diingatkan, Ye Junlin teringat. Ternyata organisasi Alkitablah yang mengambil Li Ziran. 4 orang yang mencegatnya di awal seharusnya adalah malaikat kegelapan ke-18. Ternyata mereka tidak meragukan fakta bahwa dia melakukan teknik dari garis keturunan yang sama dengan dewa jahat awan api. Sepertinya dia menganggap dirinya sebagai dewa jahat dunia bawah. Tunggu sampai aku menangkapmu, dewa jahat awan api tiba-tiba mengubah momentumnya. Seperti dewa iblis yang muncul di dunia. Ternyata dia menyimpannya, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya di depan Richard dan yang lainnya. Karena dewa jahat awan api telah mengayuh air dan tidak menggunakan kekuatan aslinya untuk menghadapi Ye Junlin. Tapi sekarang dia sangat ingin tahu siapa orang di depannya. Dia harus mengambilnya. Dewa jahat awan api menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Boom, 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 kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Penindasan yang menyesakkan seperti langit runtuh. Tekanan Ye Junlin langsung meningkat pesat, ekspresinya berubah. Apakah dewa jahat Huoyun benar-benar telah melatih keterampilan ini sejauh ini? Saya pikir saya bisa sepenuhnya menekannya. Dia tidak mendapat manfaat. Tanpa diduga, dia tetap mempertahankan kekuatannya. Dia memang cukup kuat. Tekanan pada Ye Junlin meroket. Ditambah dengan 2 badan energi murni dan penindasan gila dari para master utama. Mereka semua memamerkan keahlian khusus mereka. Untuk sesaat, Ye Junlin benar-benar tertekan dan dikelilingi oleh bahaya. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, kita hanya bisa melakukan pertempuran berdarah dengan mereka. Satu-satunya cara untuk pergi adalah dengan membunuh semua orang yang terlihat. Melihat ini, Richard hanya bisa menghela nafas. Kedua badan energi murni tersebut memang telah mencapai ciri-ciri keabadian. Hanya saja pelanggarannya terlalu lemah. Sarana yang tersedia juga terbatas. Ye Junlin tidak bisa membunuh mereka, tapi ancaman yang mereka berikan terhadap Ye Junlin terbatas. Mereka hanya bisa menjeratnya. Ada kesenjangan besar antara dia dan tubuh energi murni ideal Su Zhengji. Su Zhengji seperti dewa. Sebuah pemikiran pernah membuat semua penjaga di Tian's Mansion pingsan ke tanah. Metode ajaibnya bisa disebut seperti dewa. Tubuh energi murni yang diciptakan oleh Richard masih dalam tahap awal, dan satu-satunya cara menyerang adalah melepaskan energi untuk menyerang. Hampir tidak ada gunanya melawan master seperti Ye Junlin. Yang diinginkan Richard adalah makhluk super seperti Su Zhengji. Begitu kuatnya sehingga tidak ada yang dapat Anda lakukan. Untungnya, tubuh energi murni yang dibawanya hanyalah produk batch kedua. Akan ada perbaikan lebih lanjut di masa depan. Tubuh energi murni yang ditingkatkan selangkah demi selangkah akan menjadi semakin kuat. Namun, pertarungan sebenarnya ini membuat Richard memahami satu hal. Dia tidak akan begitu saja berpikir untuk membangun badan energi murni secara berkelompok di masa depan. Kita harus berusaha untuk menciptakan tubuh energi murni yang sangat dekat dengan Su Zhengji. Hanya ada satu orang seperti itu,
ini bisa bernilai ribuan badan energi murni kelas bawah. Sementara pikiran Richard melayang, pertarungan sengit di lapangan sudah memanas. Ye Junlin terlalu kuat, bahkan dalam pengepungan tingkat ini, banyak master dari laboratorium dewa yang terjatuh. Tapi bagaimanapun juga, dewa jahat awan apilah yang terlalu kuat. Selain itu, dua badan energi murni menempel di tubuh Ye Junlin seperti plester kulit anjing. Dia tidak bisa membunuhnya, apalagi menyingkirkannya. Lambat laun kerugiannya menjadi semakin besar. Serangan gabungan oleh 5 ahli tingkat SSSS akan sangat menakutkan. Ye Junlin hampir tidak bisa menolak. 10 menit berlalu, meski semakin sulit bagi Ye Junlin, luka muncul di tubuhnya. Masih tidak jatuh, kerugian di laboratorium dewa semakin meningkat. Tapi untungnya, kekuatan utamanya baik-baik saja. Bukankah itu terlalu kuat? Semua orang terkejut. Richard terdiam, tapi ada gejolak di hatiku. Terakhir kali seseorang begitu sulit dihadapi adalah Ye Junlin. Seperti yang diharapkan dari sebuah organisasi Alkitab, begitu sulit untuk dihadapi. Richard sendiri tidak mengetahui secara spesifik organisasi Alkitab. Tapi atasan langsungnya mengatakan sesuatu. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda atasi. Organisasi Alkitab adalah salah satu dari sedikit saingan laboratorium dewa. Sekarang dia mengerti. Tentu saja, Ye Junlin sangat kuat di lapangan. Namun, semakin lama waktu berlalu, semakin besar kerugiannya dan semakin jelas bahaya yang ia hadapi. Bekerja samalah denganku, teriak dewa jahat awan api. 2 badan energi murni menempel pada Ye Junlin. 5 ahli tingkat SSSS menyerang Ye Junlin dengan gila-gilaan. Boom! Dewa jahat awan api tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tiba-tiba menembakkan panah dingin ke sisi kanan Ye Junlin. Puff! Dia meninju Ye Junlin dengan keras dan menjatuhkannya. Pukulan ini terlalu menakutkan, dia langsung menghancurkan pakaian Ye Junlin menjadi 2. Barang-barang di pelukannya juga berserakan. Beberapa buku kuno dan token hitam yang ditinggalkan oleh majikannya di penjara. Token hitam itu sudah usang, dan satu kata samar-samar terlihat, Tuhan. Mencari kematian, Ye Junlin juga menjadi panik. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Apa menurutmu aku tidak bisa dibunuh? Ye Junlin mengambil semua tanda buku kuno. Dia menyapu semua orang dengan niat membunuh. Pada saat ini, dewa jahat Huoyun melirik dan kebetulan melihat token hitam berserakan di tanah. Saat melihat ini, pupil dewa jahat awan api membesar, menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sepertinya dia tersambar petir. Dia hampir jatuh berlutut. Jelas sekali, dewa jahat awan api mengenali tanda ini. Token ini memiliki banyak latar belakang, dapat menakuti dewa jahat awan api hingga melakukan hal ini. Segera, dewa jahat Huoyun membuat keputusan yang berani. Ye Junlin terkejut saat mengetahui bahwa dewa jahat Huoyun benar-benar menunjukkan kekurangannya. Tentu saja, bukan dewa jahat Huoyun yang mengambil inisiatif untuk mengungkapkan kekurangannya untuk dilawan Ye Junlin. Itu terlalu palsu. Dia mengungkap kelemahan yang memungkinkan Ye Junlin menyerang 5 pembangkit tenaga listrik tingkat SSSS. Ye Junlin meninjunya, ingin menguji apakah dewa jahat Huoyun benar-benar menunjukkan kekurangannya. Tanpa diduga, dewa jahat Huoyun mengelak dan menempatkan Ye Junlin di titik buta di belakangnya. Sedemikian rupa sehingga 5 ahli tingkat SSSS untuk sementara kehilangan perspektif mereka. Boom, puff, kini kelima master itu menderita kerugian besar. Tangan dewa jahat Huoyun tidak meninggalkan jejak sama sekali. Gila Ye Junlin terlalu menakutkan. Dia ingin menghindari tepian untuk sementara waktu. Akibatnya, kelima empu tersebut menderita. Ye Junlin terkejut. Apakah orang ini benar-benar menunjukkan kekurangannya dan membiarkannya pergi? Namun kini tidak perlu lagi bertanya-tanya kenapa. Melarikan diri,
Ye Junlin memanfaatkan kelemahan yang diungkapkan oleh Dewa Jahat Huoyun dan langsung melarikan diri. Kejar! Dewa Jahat Awan Api berpura-pura mengejar. Dia bergegas ke depan, kelihatannya positif, tapi nyatanya dia mengantar Ye Junlin pergi. Situasinya mendesak, dan tidak ada yang memperhatikan perilaku Dewa Jahat Huoyun sama sekali. Bahkan Richard tidak menyadarinya. Poin kuncinya adalah dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Dewa Jahat Awan Api ingin membantu orang di depannya. Jika Anda menginginkan bantuan, tidak ada cara untuk menghentikan Anda. Dia dengan panik memanggil orang-orang untuk mengikuti Ye Junlin. Hasil pelacakannya adalah mengejar semakin jauh. Pada akhirnya, Ye Junlin menghilang. Melacak sepanjang jalan, sebenarnya masih ada peluang. Tapi Dewa Jahat Huoyun sengaja menyesatkannya atau memberi ruang pada Ye Junlin untuk melarikan diri. Hilang, setelah mengejarnya, Dewa Jahat Huoyun duduk di tanah. Dia berlumuran darah, Richard dan orang lain yang datang tidak lagi curiga. Semua orang tahu betapa kuatnya Ye Junlin sekarang. Betapa intensnya pertempuran tadi. Dewa Jahat yang sekuat Fire Cloud juga terluka. Tuan Richard, tidak ada yang bisa kami lakukan, saya telah mencoba yang terbaik. Dewa Jahat Awan Api menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seperti yang diharapkan, mereka harusnya dari organisasi Alkitab. Ming Xie Shen adalah orang yang paling dekat denganku. Dia sekarang berada di organisasi Alkitab. Seperti yang diharapkan, semua keterampilanku telah dikuasai oleh organisasi Alkitab. Jadi mereka bisa berpura-pura menjadi anggota organisasi Alkitab, Ye Junlin. Dewa Jahat Awan Api menjelaskan, ekspresi Richard normal, dan dia berkata, bukannya aku mendapat apa-apa, setidaknya aku tahu itu dari organisasi Alkitab. Faktanya, ada satu hal lagi yang tidak dia ucapkan dengan lantang. Ketika Dewa Jahat Awan Api pernah menunjukkan kekuatan yang besar, dia pikir dia tidak bisa mengendalikannya. Tapi sekarang tampaknya Dewa Jahat Awan Api terluka, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Ini bagus untuknya. Sisi lain, Ye Junlin telah melarikan diri dari Star Country. Untuk seseorang setingkat dia, beri dia sedikit celah dan dia bisa kabur. Tapi sekarang Ye Junlin penuh keraguan. Mengapa Dewa Jahat Awan Api membiarkannya pergi? Masih sengaja menunjukkan kekurangannya. Betul, tanda itu, Ye Junlin ingat bahwa Dewa Jahat Awan Api mengubah warnanya setelah melihat token itu. Bersambung.